Apalagi orang ikhlas, karena orang ikhlas itu tidak bisa dinilai dengan berapapun balasan, tak terhingga di sisi Allah. Maka bekerja itu ibadah, bonusnya pasti berlimpah dari Gusti. Dulu ada seorang ulama ketika masih berburu, namanya Pak Rauf Al-Karhi, berburu pada Imam Ibrahim bin Adham. Suatu hari terbokok-bokok dia mendatangi gurunya, guru-guru, sekarang saya sudah tahu hakikat rezeki. Mulai sekarang saya mau ibadah aja terus, gak usah bekerja. Karena ternyata kalau sudah rezekinya pasti datang. Gurunya terus tanya, tidak, sebentar. Kamu kok dapat pemahaman seperti ini dari mana tadi? Tadi saya kesini, ketemu burung di jalan. Burungnya itu sayapnya patah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma kepeh-kepeh. Saya pikir nanti sebentar lagi mati. Oh lah, kok ada burung lain terbang bawa makanan, itu dilolongkan, disuapkan kepada burung yang sakit ini, yang sayapnya patah ini. Lalu burung itu pergi lagi. Datang lagi ada burung lain bawa makanan, dikasihkan ke burung itu juga. Ternyata kalau sudah rezekinya, meskipun nggak ngapa-ngapain, datang rezekinya. Kata gurunya Imam Ibrahim bin Adham, persoalannya adalah kenapa kamu bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh, yang bisa menolong burung-burung lain yang sayapnya patah? Maka makna bekerja juga untuk kemudian menolong sesama, berbagi dengan yang lain, mendapatkan tambahan kebaikan pahala, bekal sesama ke akhirat. Itu bekerja. Dijamin. Yang belum dijamin hasil betul anta berhulul jannah. Apakah kamu kira kamu bakal masuk surga? Kalau pertanyaannya begitu, berarti belum dijamin. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, siapa yang gelisah tentang akhiratnya, maka akan menyala dan terang hatinya. Dan siapa yang gelisahnya kok tentang dunia, akan gelap dan muram di dalam hati. Maka ngaji itu dilatih untuk mengalihkan kekhawatiran dari yang sudah dijamin kepada yang belum dijamin. Yang keempat, kumpul-kumpul seperti ini barokahnya adalah wadakalahumullahu biman indah, disebut-sebut namanya oleh Gusti Allah di kalangan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih terkenal di langit daripada di bumi, lebih terkenal di surga daripada di dunia. Terkenal di dunia itu ruwet. Kadang-kadang pengajian lebih lama minta fotonya daripada pengajian. Di bandara mau check-in, petugas check-in minta selfie. Sudah boarding, masuk ke dalam pesawat, dilalai kok itu kursi buri sepanjang jalan di SM harus mesem. Dan yang namanya dunia itu cepat sekali lupa sama kita. Tahun lalu masih ada sosok yang tiap hari muncul di TV. Loh, dia meninggal. Itu sudah tidak lagi ada siaran live dari alam kuburnya ini. Sudah tidak lagi diliput sama TV. Dan kita lupa cepat sekali. Wong sejarah hidupnya cuma 3 baris. Nama bulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, dibantu kisah lumutan. Jadi terkenal di dunia itu, ya Allah, cepat hilang sementara merepotkan. Kan kalau terkenal di langit hanya soal waktu, sampai Allah membuat manusia itu mencipta kepada dia. Karena Allah kalau sudah cipta, dia panggil Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Lalu Jibril memanggil seluruh penduduk langit, wahai seluruh penduduk langit, Allah mencintai fulan, maka aku pun mencintai fulan karena Allah, maka cintailah oleh kalian si fulan karena Allah. Lalu turun ke dunia. Saya sering menyebut contoh yang paling jelas itu misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu beliau sugeng,
waktu beliau hidup, berapa banyak Pak yang kenal? Banyak atau sedikit? Sedikit yang kenal Nabi Ibrahim. Dari sedikit yang kenal, berapa yang sayang? Lebih sedikit. Yang kenal itu ada Namrud, ada orang yang bakar beliau, itu lo kenal itu. Berarti yang sayang lebih sedikit. Dari yang sayang itu, berapa banyak yang mendoakan? Lebih sedikit lagi. Tapi hari ini berapa ratus juta manusia yang dalam tasyahud yang mengatakan kama sholai ta'ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ratus juta cinta semua. Dulu Nabi Ibrahim diberitakan panggil manusia untuk berhaji wa ibadah binasibil haji. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, lalu pulau manggil ke sepundi ya Allah. Dan Nabi Ibrahim itu nggak punya pengeras suara, nggak punya akun Facebook, WhatsApp, broadcast, nggak ada. Kan tanya wajar, gimana cara saya memanggil mereka Allah? Maka Allah ngendika tugas memanggil aku yang mendatangkan. Dan hari ini kalau hitungan para peneliti, Ibrahim AS itu hidup sekitar 5.600 tahun yang lalu. Sudah 5.600 tahun yang lalu panggilannya masih berkembang. Tahun ini kalau daftar untuk memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, berangkatnya berapa puluh tahun lagi Pak? 32. Surabaya ya, Jogja 35 Pak. 35 tahun lagi baru bisa berangkat. Tapi tidak tetap daftar. Insya Allah berangkat. Sebab maka haji itu sangat macam. Gusti Allah nek pun kembali betul-betul sing saged nyetok pun yakin. Yang penting niat sudah diniatkan, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua yang rawuh ini nanti dipanggil untuk dipanggil Gusti Allah. Yang penting niat, satu niat. Yang kedua ilmu. Ini mas-mas yang masih muda, Pak, saya belum berangkat haji, Pak Ustaz masih, kalau daftar juga masih lama. Ilmunya dulu, ngerti manasik, tahu urutannya, tahu semua tata caranya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa wajibnya, apa sunah-sunahnya, pelajari dari sekarang. Karena kalau sudah ilmu dapat, cuma soal waktu berangkat haji. Karena banyak kemudian orang angkat-angkat, bongkaran Sinarwe, urung. Belajar saja, belum, jangan sampai terjadi tragedi. Sudah sampai ke sana, ilmunya belum garap. Ada cerita beberapa tahun yang lalu di hajian, bapak-bapak di Arafah waktu hukum itu gelendotan, istrinya di dekatnya itu kain ihramnya sering lingkap, kelihatan aurat. Ditutup bapak malu, ditutup bapak malu, kata istrinya. Lalu ada bapak-bapak lain lewat. Ya Allah Pak, malu-maluin kok kayak saya loh pakai celana dalam. Pas hukum gitu. Ngaji nggak lengkap ini bahaya, makanya harus ilmu sejak awal. Kalau sudah niat, sudah ilmu, insya Allah tidak berangkat. Yang ketiga daftar kalau sudah ada kemampuan mendaftar. Kata Habib Umar Al-Mutahar, kalau mau mempercepat supaya bisa segera tidak haji, amalannya 3 surat Pak. Yang pertama surat Al-Quraisy. Karena dalam surat Al-Quraisy ada kalimat falyabudu rabb hadzal bait. Kalau menyebut hadzal bait berarti baitullahnya dekat apa jauh? Dekat, di dekat. Maka amalkan surat Al-Quraisy. Yang kedua surat Atin. Kalau dalam surat Atin ada wahadzal baladil amin, negara Mekah sudah dekat. Yang ketiga yang paling efektif adalah surat Tanah. Kalau ada beberapa yang bisa salah satu gitu ya. Ini surat Tanah. Menikah di pokoknya. Nah ini soal tampilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berapa ekor kambing, unta, apalagi sapi yang setiap tahun mendapat kehormatan menjadi hewan kurban karena mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, tradisi Nabi Ibrahim. Jadi
Soal Natal ini luar biasa. Ada orang-orang yang sudah wafat ribuan tahun, namanya dikenang, didoakan setiap saat. Bahkan oleh orang-orang yang tidak kenal dengan dia. Itu tahlilan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut terus. Ada orangnya sudah wafat 1000 tahun ya. Allah bersedia. Luar biasa. Ini yang kita harapkan. Jadi ini sudah berkah di awal tahun Hijriah, sesuai tema kita membahas tentang majelis ilmu yang keempat. Nah, apa itu barokah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Imam Khalil bin Ahmad, ahli bahasa, memberikan penjelasan kepada kita tentang asal usul kata barokah. Jadi barokah itu awalnya ada kata dalam bahasa Arab barika yang berikutan berikan. Ini untuk menggambarkan unta yang derung. Kok unta yang derung hubungannya apa? Unta derung di wahak, di oase, di tengah gurun pasir ada tempat yang ada mata airnya, ditumbuhi pohon-pohon rindang, anginnya semilir sejuk. Itu namanya oase, wahak. Nah, di situ biasanya unta beristirahat ketika menempuh perjalanan panjang di padang pasir. Di situ dia bisa minum dengan nikmat, mengisi kantongnya supaya penuh. Ya, makan kena semilir angin terlalui oleh bayangan pohon. Padahal di sekitarnya panasnya potato, mentang-mentang. The hot is potato. Panasnya mentang-mentang, tapi dia di situ teduh, sejuk, semilir, segar karena minum. Maka unta seperti ini disebut barika yang beriku atau sedang menderu. Lalu orang-orang menambahkan huruf alif. Barokah yubariku barokatan. Di dalam kata barika yang beriku tak berikan tambahi alif jadi barokah yubariku barokatan. Untuk menggambarkan satu keadaan yang penuh kebaikan, meskipun di sekitarnya ada berbagai hal baik-baik maupun buruk, tapi selalu dapat baik. Itu orang yang berkah. Maka kalau mendoakan berkah sebaiknya mubarok, jangan mabruk saja. Karena kalau menurut ahli bahasa mabruk saja itu artinya derung. Tapi kalau mubarok artinya mendapatkan barokah. Nah, kalau saya ini karena orang Arab juga begitu suka mengucapkan kata mabruk gitu. Nah, ini sebenarnya kaprah. Yang tepat adalah mubarok, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Nah, maka kemudian barokah ini dilanjutkan oleh Imam Khalil bin Ahmad, dimaknai ada 3 lapis barokah, 3 lapis makna dalam kata barokah. Yang pertama, barokah itu al-luzum wa thubutu, atau nikmat yang tetap dan terus melekat. Yang kedua, an-nama wa ziyadatu, nikmat yang berkembang, meluas, bertambah-tambah. Yang ketiga, was-sa'adah, dan berkah itu memberikan kebahagiaan. Jadi orang yang barokah itu pertama-tama orang yang al-luzumu wa thubutu, punya nikmat yang tetap dan melekat di dalam dirinya, yaitu nikmat iman. Karena syarat dari barokah adanya iman. Meskipun jenenge Pak Barokah, nek tidak beriman boten saged pikantuk barokah. Karena syarat dari barokah adalah iman yang tetap dan terus melekat. Dan ini pun Rasulullah SAW berkata, ajaban di amril mu'min karena kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya itu menjadi kebaikan. Kabeh. Walau yakun dzalika illa 'ala mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang beriman. Artinya itu terjadi semata-mata karena iman. Apa yang menakjubkan? Apabila dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur, dan syukur itu baik baginya.
Jadi orang beriman itu kalau dapat nikmat pasti baik karena dia bersyukur. Yang menjadikan baik bukan nikmatnya, tapi syukurnya. Di mana baiknya syukur? Satu, baiknya syukur menjaga nikmat. Barang siapa ingin nikmatnya tidak hilang dari dirinya, tidak diangkat oleh Allah, tidak lenyap, maka silahkan bersyukur. Karena dengan syukur nikmat diikat. Karena dengan syukur nikmat melekat. Yang kedua, ternyata bukan cuma melekat, tapi bertambah. Wa ita adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Allah sudah mengumumkan bahwa apabila kalian betul-betul bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan menambah nikmat untuk kalian. Jadi Masya Allah Pak, apapun kalau disyukuri tambah nikmat. Minum menikah kalau disyukuri sambil ditafakuri, Masya Allah, ya Allah, engkau maha tahu bahwa di Masjid Al-Mu'min pada jam 8:20 Salim Abdillah akan merasa haus. Maka Allah yang maha mengetahui itu sudah sejak ratusan tahun yang lalu memerintahkan matahari bersinar di atas lautan. Lalu air laut pun menguap naik, terkondensasi di atmosfer menjadi awan. Awannya tertiup angin, tertiup angin, tertiup angin sampai ke pegunungan. Beda suhu, beda tekanan, airnya turun sebagai hujan. Hujan tidak langsung membasahi bumi, tapi coba tengok dahan dan ranting pohon dan kebun basah semua. Lalu netes-netes ke tanah, menyusup di antara pori-pori tanah, ngumpul di celah-celah bebatuan, rusuk, makin ke bawah, makin ke barat, lalu kemudian muncul sebagai mata air. Ketika muncul sebagai mata air, ada yang masukin ke dalam botol. Ketika sudah masuk ke dalam botol, entah sudah lewat berapa tanah, jadi jalan rezeki berapa orang, dia akhirnya sampai ke gelas. Ketika sampai ke gelas, diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada manis-manisnya. Itu karena kita bersyukur. Tapi coba buatan bersyukur. Lelah yomubi. Wes aku natural, tidak ada rasa syukur. Ini tadi amalan dari Syekh Mutawalli Asy'ari Ta'ala. Kalau kita ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah, setiap minum baca basmalah, salawat Nabi diwujud. Insya Allah dengan air itu di dalam tubuh kita menjaga kita, mudah-mudahan tidak jatuh ke dalam maksiat. Dan insya Allah kuat untuk taat. Kalau amalan pun Syekh Mutawalli Asy'ari. Jadi disyukuri ditambah punya anak soleh, disyukuri insya Allah ditambah soleh, ditambah jumlah. Punya istri solihah, disyukuri insya Allah akan solihahnya yang ditambah. Kalau soal jumlah syarat dan ketentuan berlaku, bukan bahaya. Itu jadi semua nikmat bertambah. Karena itu orang mukmin baik, karena ketika punya nikmat disyukuri, nikmatnya tambah. Dan apabila dia mendapat musibah, maka dia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Dalam barokah ini bukan hanya terletak di nikmat, barokah itu juga ada dalam musibah. Ketika orang dapat musibah kok sabar, maka akan terbuka pintu barokah yang luas. Bahkan karena sebagian ulama lebih luas daripada pintu syukur. Baiknya gimana? Ayat yang di dalam Al-Quran bicara tentang musibah, ujian yang berat,
itu diakhiri dengan kabar gembira. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris shabirin." Demi pasti akan kami timpakan bala ujian kepada kalian berupa rasa takut. Waktu Covid, apa-apa medeni, takut, wajib dan rasa lapar, ujian juga. Wanaksi minal amwal dan berkurangnya harta, wal anfus dan berkurangnya jiwa orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Wat thamarat dan berkurangnya buah-buahan. Sebagian ulama menafsiri pleset. Sudah nanam, rencana mau panen, panennya gagal. Atau sudah investasi, rencananya mau untung, ternyata buntung. Pleset. Wa basyiris shabirin, berikan kabar gembira untuk orang yang sabar. Itu gimana gembiranya orang sabar, Pak? Kan orang sabar itu lagi dapat musibah. Kok disebut kabar gembira? Gimana gembiranya? Satu, Bu Ibu, kalau ada yang bilang I love you, aku mencintaimu, aku menyayangimu, senang banget Bu? Senang. Ya, tergantung sih dia ngomong tuh ya. Ada orang bilang kepada kita, aku mencintaimu, aku menyayangimu, I love you, kita senang. Apalagi kalau yang mengatakan begitu adalah wallahu yuhibbus shabirin. Allah cinta kepada orang yang